Shalom teman-teman semua dalam Berean News Indonesia. Kali ini saya Jonathan dari Bali ingin membagikan sedikit dari firman untuk teman-teman semua. Firman yang kali ini saya bagikan terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya bacakan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi melalui ayat ini kita diberitahu bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Jadi jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal itu, maka kita harus mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Tetapi jika kita lihat pada saat-saat ini, jika kita mengajak orang banyak untuk belajar firman, mungkin ada yang berkata bahwa mereka sedang malas, sedang lelah bekerja dan tidak sempat untuk ikut belajar firman. Tetapi kita harus tahu bahwa sebenarnya mengenal Allah itu sangatlah penting, karena kita diberitahu juga di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Saya bacakan. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, di sini kita diberitahu bahwa kita bisa binasa jika kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu kita harus tahu betapa pentingnya mengenal Allah. Nah, jika kita melihat lagi orang banyak, mungkin ada yang percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi jika kita lihat kebiasaan mereka sehari-hari, dalam kebiasaan mereka sehari-hari, mereka membuat patung, membuat gambar, dan bahkan mereka menyembah patung tersebut. Oleh karena itu, kita harus tahu sebenarnya jika kita lihat, sebenarnya patung itu hanyalah benda mati, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara. Kita juga diberitahu di dalam Alkitab. Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 3. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memerintahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orang yang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi kita diberitahu sebenarnya bahwa berhala itu hanya benda mati. Kita diberitahu lagi juga di dalam Alkitab. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 28, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kita diberitahu sebenarnya bahwa berhala itu hanyalah benda mati. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh menyembah berhala. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan baik? Oleh karena itulah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus agar kita bisa mengenal Allah dengan baik. Oleh karena itu Yesus berfirman kepada kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya bacakan. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa Allah itu roh. Allah itu bukan berhala, bukan patung, bukan gambar, tetapi Allah itu adalah roh. Nah, jika saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melihat seseorang, jika kita tidak mengenal nama orang tersebut, maka kita tidak bisa minta tolong dan memanggil orang tersebut. Oleh karena itulah, agar kita bisa berseru kepada Allah, minta tolong, memanggil Allah, maka Yesus memberitahu kita di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11. Saya bacakan. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, melalui ayat ini kita diberitahu bahwa Allah memberikan namanya kepada anaknya. Oleh karena itulah nama anaknya itu Yesus, sama seperti kita temukan di dalam Lukas pasal 1, di mana Allah memberikan nama anaknya Yesus. Oleh karena itulah Allah memberikan namanya Yesus kepada anaknya. Jadi melalui firman Yesus kita tahu bahwa nama Allah sesungguhnya itu adalah Yesus. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi, jika kita mengenal nama orang tersebut, maka kita harus juga mengetahui kehendak dan keinginan orang tersebut. Jadi sama. Oleh karena itu Yesus juga berfirman kepada kita di dalam Alkitab
Yesus tidak hanya memberitahu Allah itu roh dan nama Allah adalah Yesus, tidak hanya itu saja, tetapi Yesus juga memberitahukan kita perintah dan kehendaknya, seperti ada tertulis juga di dalam kitab Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi kita diberitahu juga bahwa perintah Bapa itu, perintah Allah itu adalah hidup yang kekal juga. Jadi perintah Allah itu hidup yang kekal. Jadi oleh karena itulah kita bisa mengenal Allah dengan baik dan dengan benar hanya oleh karena firman Yesus saja. Nah, di manakah firman Yesus itu terdapat? Di dalam Alkitab saja firman Yesus terdapat. Oleh karena itulah melalui firman Yesus kita bisa mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, oleh karena itulah di dalam 5 kewajiban orang kudus salah satunya adalah membaca Alkitab. Nah, agar apa? Agar kita bisa mendengar firman Yesus, mengenal Allah dengan baik dan dengan benar, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus membaca Alkitab dengan bersungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapat hidup yang kekal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sarangi.